Welcome people, gimana kabarnya hari ini? Semoga sehat selalu dan bahagia. Kali ini kita akan membahas alur cerita film yang berjudul Mongol The Rise of Genghis Khan yang dirilis pada tahun 2007. Film tersebut disutradarai oleh Sergei Bodrov. Mari tekan tombol subscribe serta nyalakan notifikasi loncengnya. Siapkan cemilan, cari posisi ternyaman, dan selamat menyaksikan. Pada tahun 1192, suasana di kota Tangut sedang terjadi hujan. Pada masa itu, Mongol bukanlah suatu kerajaan yang satu, tetapi terpecah menjadi beberapa suku, dan setiap pemimpin sukunya disebut dengan nama Khan. Terlihat seorang anak kecil sedang berbicara dengan seseorang dalam kurungan, yang mana orang dalam kurungan tersebut merupakan Temujin dewasa. Film pun bercerita 20 tahun yang lalu. Terlihat rombongan Esuge sedang mengajak anaknya yang bernama Temujin untuk mencari calon pasangan. Karena berdasarkan adat tradisi suku Mongol, ketika anak sudah berusia 9 tahun, maka ia harus memilih calon pasangannya. Setelah cukup jauh berjalan, tibalah ia di sebuah perkampungan, dan ternyata pemimpin suku kampung tersebut merupakan sahabat dari Esuge. Ia bernama Dai Sachen. Pada saat Temujin mengambil barang-barang di kudanya, ia dihampiri oleh anak perempuan. Anak perempuan tersebut bernama Borte. Borte pun menanyakan nama serta maksud kedatangannya. Pada keesokan harinya, ia dihadapkan oleh beberapa anak perempuan dari suku tersebut, dan ia memilih Borte sebagai calon pasangannya. Setelah selesai, ia berpamitan. Temujin pun memberikan tulang burung gagak kepada Borte, serta berjanji bahwa ia akan kembali setelah 5 tahun. Rombongan Esuge pun melanjutkan perjalanan hingga malam. Pada saat itu sedang terjadi hujan serta petir. Ia mampir berteduh di sebuah goa. Semua rombongan tersebut takut kecuali Temujin. Ayahnya pun menjelaskan bahwa petir tersebut merupakan bentuk kemarahan dari Dewa Tengri. Dewa Tengri merupakan Tuhan yang disembah oleh suku Mongol. Keesokan harinya, perjalanan pun berlanjut. Di tengah perjalanan, ia bertemu suku lain yang sedang beristirahat. Rombongan Esuge pun memutuskan untuk berhenti. Tak lama kemudian, datanglah pengawal dari suku tersebut membawakan semangkok susu. Pengawal Esuge pun juga memberinya semangkok susu. Pada saat susu tersebut akan diminum, pengawal menyarankan agar susu tersebut diminum oleh pengawalnya terlebih dahulu, karena ia merasa khawatir melihat tatapan mata dari suku tersebut. Namun, Esuge pun tetap meminumnya sebagai bentuk kepatuhan terhadap adat. Dan ternyata, di perjalanan pulang ia merasa sakit dan terjatuh dari kudanya. Esuge pun mati keracunan. Di sisi lain, pengawal Esuge yang bernama Tergutai berkhianat. Ia menjara domba-domba milik penduduk serta menyebut dirinya sebagai Khan yang baru. Ibu Temujin tak menerima hal tersebut dan mengatakan bahwa Temujin akan membunuhnya ketika ia sudah besar. Mendengar hal itu, Tergutai pun sangat marah. Ia mengejar dan menangkap Temujin. Ia bermaksud ingin membunuhnya. Karena adat suku Mongol tidak membunuh anak-anak, Tergutai pun melepaskan dan berjanji bahwa ia akan membunuhnya ketika ia sudah besar. Pada musim dingin, Temujin pergi seorang diri ke Gunung Keramat untuk memohon pada Dewa Tengri untuk menolongnya. Di tengah salju, es yang ia pijak mendadak retak dan ia terjatuh ke dalam air. Beruntungnya ia diselamatkan oleh anak dari suku lain. Anak tersebut bernama Jamuka. Ia pun diajak menuju perkemahan. Keduanya pun bersepakat untuk menjadi saudara dengan mencampur darahnya ke dalam susu lalu diminum. Pada saat sedang berjalan-jalan, tak sengaja rombongan Tergutai melihat Temujin. Ia pun ditangkap, lalu lehernya diborgol dengan kayu. Namun, ia sangat beruntung. Ada seseorang kakek tua yang setia melayaninya dan memberinya makan. Pada malam itu,
Temujin kabur menuju Gunung Keramat dan memohon kepada Dewa Tengri. Terlihat seekor serigala sedang mengawasinya dari balik batu. Seketika borgol kayu di lehernya pun terlepas. Tahun 1186, Temujin sudah tumbuh besar. Namun sialnya, ketika ia sedang berjalan-jalan, ia ditemukan lagi oleh rombongan tergutai. Ia pun mencoba kabur dengan berlari, tetapi tidak berhasil. Dan akhirnya, ia pun diborgol lagi. Di malam hari, ia mencoba kabur dengan membunuh salah satu pengawal yang sedang berjaga. Dan ia berhasil. Temujin pun terus berlari hingga pagi. Kemudian, ia bertemu dengan pengembala kuda. Pengembala kuda tersebut bernama Borcu. Borcu mengenal baik Temujin. Ia pun melepaskan borgol serta memberinya seekor kuda pilihan. Temujin pun pergi menemui Borte. Di rumah, ayah Borte sedang bersantai sambil menyantap daging. Tiba-tiba, Borte muncul dari balik pintu dan mengatakan bahwa ia harus ikut bersama Temujin. Setelah berpamitan, keduanya pun pergi. Di perjalanan, Temujin secara diam-diam memperhatikan calon pasangannya. Sesampainya di rumah, ibu Temujin memberinya kalung dan melangsungkan pernikahan. Lalu keduanya pergi berbulan madu. Di malam hari, kampung Temujin diserang oleh rombongan suku Merkit yang memakai topeng. Ia mencari Temujin karena dulu ayah Temujin mencuri calon istrinya yang merupakan anak dari suku Merkit. Pada saat sedang bermesraan, ia ditemukan oleh suku Merkit. Ia pun bergegas menaiki kuda dan mencoba kabur, tetapi Temujin terkena panah. Melihat Temujin terkena panah, Borte lalu memukul kuda milik suaminya dan menyerahkan dirinya ditangkap oleh suku Merkit. Karena kudanya ini cukup pintar, kudanya pun mengembalikan Temujin kepada ibunya. Setelah kesehatannya pulih, ia pun pergi menemui saudaranya Jamuka. Dan ternyata Jamuka kini telah menjadi kandi sukunya. Ia pun mengutarakan maksud kedatangannya. Awalnya, Jamuka menolak untuk menolongnya karena bangsa Mongol tidak berperang karena wanita. Namun, akhirnya ia bersedia menolongnya dengan syarat bahwa ia harus menunggu 1 tahun dan berjanji untuk tidak mengatakan kalau ia berperang demi wanita. 1 tahun kemudian, pasukan Temujin dan Jamuka bersatu. Ia memasuki wilayah suku Merkit dan tidak disangka ternyata ia masuk ke dalam perangkap karena suku Merkit sudah bersiap menyerangnya dari balik batu. Dan terjadilah pertempuran yang sengit yang menyebabkan pasukan dari kedua belah pihak terluka dan mati. Melihat ada kesempatan, Temujin memakai topeng suku Merkit dan menyelinap masuk ke pemukiman suku Merkit. Ia pun dihadang oleh beberapa pasukan, namun berhasil ia tangani. Ia pun mencari Borte ke dalam tenda-tenda dan menemukan Borte yang sudah lebih dulu membunuh pengawal dengan pisau di tangannya, dan pertempuran pun dimenangkan. Di malam hari, keduanya berpesta merayakan kemenangan. Jamuka pun sempat menawarkan Temujin untuk tinggal bersamanya dan mengangkat menjadi wakilnya. Namun, Temujin menolak karena ia memiliki tujuan sendiri. Pagi harinya, Temujin pergi meninggalkan Jamuka. Setelah Jamuka bangun, ia mengejar rombongan Temujin karena 2 pengawal terbaiknya yang bernama Daritai dan Altan serta kuda-kudanya ikut bersama Temujin. Temujin pun mengatakan bahwa bangsa Mongol memilih sendiri pemimpinnya. Jamuka pun pergi, tetapi pengawalnya yang bernama Taichar, ia berjanji bahwa ia akan kembali mengambil kuda miliknya. Dan benar saja, ia datang. Pengawal Temujin pun tak sengaja membunuhnya dan baru sadar bahwa yang dia bunuh adalah pengawal setia dari Jamuka. Perang pun tak bisa dihindari.
Mendengar hal itu, Jamuka pun sangat marah. Di tendanya, ia didatangi oleh Tergutei yang dari dulu sudah ingin membunuh Temujin. Ia menawarkan diri untuk membantu Jamuka. Dalam perjalanan, Temujin dikejar oleh rombongan pasukan Jamuka. Karena kalah jumlah, Temujin pun menyusun rencana. Ia memblokir jalan di balik pegunungan dan meminta beberapa pasukan untuk melanjutkan perjalanan dan menyelamatkan keluarganya. Karena dari awal sudah kalah jumlah, pasukan Temujin pun kewalahan dan hanya menyisakan Temujin seorang diri. Namun, Jamuka tidak membunuhnya karena ia menginginkan Temujin hidup-hidup. Di malam itu, Jamuka memohon kepada Temujin untuk memohon ampun padanya. Namun, Temujin menolak karena ia bukan seorang pengemis, hingga Jamuka marah dan menjadikannya sebagai budak. Temujin dan beberapa pasukan yang selamat dibawa ke kota Tangut untuk dijual. 1 tahun kemudian, Raja Agung yang sedang berjalan-jalan di pasar melihat Temujin. Biksu pun membisikkannya bahwa orang tersebut akan menghancurkan kerajaannya. Raja Agung pun membelinya dan mengurungnya. Ia tak diberi makan sehingga ia harus memakan burung gagak mentah-mentah. Ketika hujan turun, datanglah biksu meminta maaf kepadanya. Ia meminta biksu untuk membunuh para penjaga. Namun, biksu tersebut menolak dengan alasan bahwa dalam agamanya ia dilarang membunuh. Ia pun meminta kepada biksu tersebut untuk pergi ke suku Temujin mencari Borte dan memberikannya tulang burung gagak. Belum sempat ketemu Borte, biksu itu mati di perjalanan karena sudah tua ditambah perjalanan yang cukup jauh. Tempat kematian biksu itu ternyata tidak jauh dari tempat tinggal Borte. Ketika anaknya sedang bermain, ia menemukan tulang burung gagak tersebut. Borte pun menunggu hingga orang kota datang menguburkan biksu itu dan memintanya agar dirinya dibawa ke kota bersamanya. Sesampainya di kota, Borte menemui Temujin dari luar kurungan dengan tatapan penuh kesedihan. Malam harinya, Borte menyogok para penjaga dengan uang miliknya. Namun, penjaga itu mengatakan bahwa uangnya belum cukup. Borte pun marah dan melepaskan kalung miliknya serta mengancam penjaga dengan pisau. Penjaga itu pun ketakutan dan memberinya kunci. Borte pun bergegas memberikan kunci itu kepada Temujin dan kabur menggunakan kereta kuda. Tak lama kemudian, sampailah ia di sebuah perkampungan untuk beristirahat. Setelah makan malam, Temujin mengajak Borte ke kamar dan terjadilah adegan itu. Karena anaknya belum tidur, anaknya pun melihatnya dari balik bayangan. Di pagi hari, di padang rumput yang luas, terlihat keduanya sangat bahagia. Temujin pun mengatakan kepada anaknya yang bernama Jauchi, yang sudah berumur 10 tahun untuk mencari pasangan. Ketika sedang berduaan, Borte mengatakan bahwa bangsa Mongol sudah sangat kejam. Mereka sudah berani membunuh serta mencuri, tak peduli itu anak-anak. Temujin pun pergi dengan niat untuk menyatukan bangsa Mongol dan membuat aturan yang harus dipatuhi. Namun sebelum ia pergi, ia ke Gunung Keramat memohon pertolongan kepada Dewa Tengri agar diberikan kekuatan. Tahun 1196, terlihat pasukan Temujin sangat besar. Di sisi lain, Jamuka selalu ingin memecah belah bangsa Mongol, hingga terjadilah peperangan yang sangat besar untuk menentukan siapa yang menjadi pemimpin Mongol satu-satunya. Walaupun kalah jumlah, pasukan Temujin punya strategi. Di tengah pertempuran, cuaca tiba-tiba berubah menjadi gelap, disertai hujan dan petir. Semua pasukan Jamuka takut, hingga Temujinlah yang memenangkan pertempuran. Jamuka dan beberapa pasukannya yang melarikan diri berhasil ditemukan. Karena dulu Jamuka pernah melepaskannya, Temujin pun membebaskan Jamuka dan membiarkannya pergi. Pada tahun 1206, Temujin pun menjadi satu-satunya pemimpin bangsa Mongol. Ia dikenal dengan sang penguasa savana. Kerajaan Tangus kuno dihapuskan dari bumi. Dan film pun selesai. Terima kasih telah menyaksikan hingga akhir. Sampai jumpa di video selanjutnya.